Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Tema diriku, subtema 1 aku dan teman baru. Ini merupakan kegiatan mereview materi, jadi Pak Guru tidak menjelaskan ulang, tapi cukup menjelaskan materi-materi yang kemungkinan besar itu akan masuk kepada atau masuk ke dalam soal penilaian akhir semester. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja anak-anak ya. Oke. Yang pertama ini Pak Guru lewati. Lagu ini Pak Guru lewati ya. Lanjut. Ini ketika kita memperkenalkan diri atau dalam berkenalan, tentunya kalian menemukan ketika masuk ke dalam kelas 1 semester 1 akan kalian temukan kegiatan aktivitas berkenalan. Di dalam perkenalan tentunya apa yang perlu kalian ketahui? Pertama adalah nama. Ya, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan perkenalan. Pertanyaan seperti siapa namamu? Siapa namamu ini adalah contoh kalimat tanya dalam sebuah perkenalan. Namaku Budi. Jadi kalian jangan lupa itu kalimat tanya ketika dalam perkenalan. Atau juga bisa tidak tanpa menggunakan kalimat tanya, cukup aku Nina, aku Nina dan kamu siapa? Tapi tetap ada pertanyaan di akhirnya, tapi pertanyaannya bukan siapa, tapi cukup menyambungkan ya, siapa kamu atau seperti itu. Banyak cara sebetulnya anak-anak dalam perkenalan, namun kalian harus perhatikan, yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat tanya, pertanyaan apa saja yang sering dikeluarkan dalam bertanya, khususnya dalam kegiatan perkenalan diri, yaitu siapa namamu. Ini adalah kita lanjut ke subtema 1 aku dan teman baru, ayo bermain ya, kegiatannya ayo bermain. Ketika Pak Guru pernah ajarkan ketika kita memperkenalkan diri, kita juga diajarkan bagaimana cara memperkenalkan diri teman kita ya. Kalau kita memperkenalkan diri ya, pasti tentunya ada yang beberapa kalian harus ketahui. Ada istilahnya nama panggilan dan nama panjang ya. Nama panjang seperti ini ya. Contohnya ketika Pak Guru memberikan contoh, misalnya Pangeran Bima, maka ini adalah nama panjang, sedangkan Bima adalah nama panggilan atau nama pendeknya. Ketika kalian berkenalan dengan teman kalian dan bertemu dengan teman baru kalian juga bisa memperkenalkan teman kalian itu kepada teman baru. Misalnya dengan begini, halo, nama saya Pangeran Bima, ini teman saya namanya Budi. Nah, itu adalah Bima sedang memperkenalkan temannya yang bernama Budi kepada teman baru. Selanjutnya ini berkaitan dengan kemungkinan besar soal yang pada pembahasan subtema 1 aku dan teman baru masih tetap aktivitas membaca ya. Ini ketika kita membaca, misalnya kita membaca nama orang dengan huruf apa, itu kalian harus ketahui. Misalnya kita membaca namanya Budi, maka diawali dengan huruf B. Seperti yang ini Pak Guru berikan contoh, Nina memiliki teman baru namanya Ani. Diawali dengan huruf apa nama Ani? Ya, tentunya nama Ani diawali dengan huruf A. Ya, ini kalian tentunya masih ingat ya. Kalau Budi diawali dengan huruf B. Nah, selain itu perhatikan ini, mana ada gambar yang Pak Guru siapkan ya. A
Apel itu diawali dengan huruf A. Itik diawali dengan huruf I. Ular diawali dengan huruf U. Es diawali dengan huruf E. Onta diawali dengan huruf O. Ya, ini adalah awal dari sebuah kata. Awalan dari sebuah kata, baik kata benda, kata sifat, dan kata yang lainnya ya, yang tergolong kepada kata kerja dan lain sebagainya. Ini masih ada kaitannya tadi. Ini oke. Ini kita lewati ya anak-anak, karena ini pelajaran membaca. Sekarang kita ke masuk tema diriku, subtema 2 tubuhku ya. Ini kegiatan ya sudah dijelaskan ya, Pak Guru sudah jelaskan di bulan lalu tentang Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya seperti ini, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita harus bersyukur anak-anak kepada Allah atas nikmat kesehatan. Kita diberikan mata, telinga, hidung, badan sehat, itu kita harus syukuri. Selain itu kita selain bersyukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara menjaga tubuh kita. Bagaimana cara menjaga tubuh kita agar tetap sehat? Pertama, kita bisa dengan mandi. Kemudian kalau orang Islam itu dengan cara berwudu. Nah, nanti Pak Guru akan tampilkan slide-nya. Sekarang anggota tubuh kita seperti apa saja yang sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari? Ada kepala, ada telinga, pipi, dagu, jari, tangan, dahi, mata, hidung, mulut, bahu, dan kaki. Ya, ini punya fungsi semua anak-anak. Telinga berfungsi untuk mendengar. Hidung berfungsi untuk mencium. Lidah berfungsi untuk merasa. Mata berfungsi untuk melihat. Tangan berfungsi untuk memegang. Nah, bagaimana cara menjaga tubuh kita? Seperti yang Pak Guru tadi singgung di awal. Jadi pertama, kalau kita orang Islam, kita harus berwudu, kemudian mandi, menggunakan benda yang aman, istirahat yang cukup, dan satu lagi harus berolahraga. Pak Guru lupa masukkan satu, harus banyak berolahraga biar tidak menumpuk keringat atau lemak dalam tubuh kita sehingga mengganggu kesehatan tubuh. Ini cara mensyukurin kesehatan yang diberikan oleh Allah. Ya, selain kita bersyukur kepada Allah, juga kita harus menjaganya. Nih, selanjutnya selain menjaga tubuh yang tadi Pak Guru jelaskan di atas, ada bagian tubuh yang paling sangat penting dan sangat krusial seperti mata. Ya, bagaimana cara menjaga mata? Apakah kita harus cuci pakai sabun? Kemudian kita harus berikan obat mata kita atau bagaimana? Ya, ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Caranya adalah memberi makan makanan yang mendukung kesehatan mata. Kemudian kedua, harus menjaganya. Kita tidak boleh membaca ya sehingga membaca sambil tidur sehingga merusak kesehatan mata kalian. Jadi membacanya pun harus membaca dengan posisi yang duduk, mata jauh dari buku dan disinari cahaya lampu yang terang, duduk tidak terlalu melengkung. Itu adalah contoh dari
cara membaca yang benar. Ya, ini perlu kalian perhatikan ya, dalam membaca kita harus membaca di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap. Nanti mata kita menjadi rusak. Ya. Membuka buku dari pojok kanan ini ketika aktivitas membaca ya anak-anak, Pak Guru sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan tema kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga. Nah, ini Pak Guru bacakan dulu, kemudian Pak Guru jelaskan ya. Nina dan teman-teman bermain di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, lompat tali, bulu tangkis, gobak sodor, dan lain-lain. Semua permainan itu menyehatkan tubuh. Nina dan temannya melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Gerakan pemanasan bertujuan untuk melenturkan otot. Gerakan pemanasan mencegah otot menjadi sakit saat setelah olahraga. Ketika pemanasan kita menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Ya, ingat anak-anak, Nina itu bermain beberapa permainan seperti sepak bola, lompat tali, bulu tangkis, gobak sodor. Sebelum kita berolahraga, bermain, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Apa tujuan atau manfaat dari pemanasan? Yaitu melenturkan otot. Manfaatnya adalah agar otot tidak menjadi sakit setelah berolahraga. Gerakan pemanasan itu ditandai dengan menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Ya, contohnya gambar gerakan pemanasan seperti apa? Gambar gerakan pemanasan seperti ini. Pak Guru sudah siapkan ya. Ini adalah gambar aktivitas siswa melakukan gerakan pemanasan. Jadi dalam olahraga itu ada, kalau dalam olahraga ya maaf, dalam senam itu ada gerakan pemanasan, ada gerakan inti, dan ada gerakan pendinginan. Yang kita bahas hari ini adalah gerakan pemanasan. Oke, baik anak-anak, kita sekarang sudah mereview kembali beberapa materi, beberapa subtema yang menjadi prediksi, ya, menjadi prediksi Pak Guru itu bisa masuk ke dalam soal penilaian akhir semester. Mohon maaf Pak Guru bukan yang membuat soal, tapi orang lain, guru lain, sehingga Pak Guru hanya melakukan prediksi dan kalian bisa menjadi bahan review di rumah ya anak-anak. Soalnya seperti apa? Soalnya Pak Guru sudah siapkan. Ya, Pak Guru sudah siapkan soalnya. Ini ada soal penilaian akhir semester ya. Kita jawab sama-sama, Pak Guru jawab ya. Nanti kalian bisa mendownload di deskripsi video YouTube yang Pak Guru buat soalnya. Kemudian kalian bisa pelajari di rumah ya. Latihan soal penilaian maaf. Ini ada salah ya, Pak Guru perbaiki dulu ya. Oke. Latihan soal penilaian akhir semester. Nomor pertama, nomor 1. Berikut ini yang termasuk kalimat pertanyaan dalam perkenalan diri, yaitu ya, Pak Guru tadi sudah sampaikan bagaimana cara memperkenalkan diri. Apa yang ditanyakan? Pasti yang ditanyakan nama, bukan binatang, bukan siapa yang mengajak, tapi nama. Ya. A. Siapa namamu? B. Binatang apa itu? C. Siapa yang mengajak? Ya, dalam perkenalan diri pertama yang ditanyakan adalah siapa namamu. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2 anak-anak, kalian harus punya analisis yang kuat pada soal nomor 2 ini. Perhatikan kalimat perkenalan di bawah ini. Perhatikan anak-anak ya. Namaku Deli. Aku suka berolahraga. Aku memiliki 2 orang saudara. Siapakah yang memperkenalkan diri pada kalimat di atas? Yang memperkenalkan diri adalah, ya, namanya adalah Deli. Jawaban yang benar adalah C. Ya, nomor 2 jawaban yang benar adalah C. Deli yang memperkenalkan diri.
Kemudian selanjutnya kita masuk kepada nomor 3. Deli memiliki teman bernama Tony. Tony suka bermain bola. Siapakah nama teman Deli? Ya, siapakah nama teman Deli, anak-anak? Deli memiliki teman bernama Tony, ya. Ini masih analisis, kegiatan analisis. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nama teman Deli adalah Tony. Selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soal yang menanyakan huruf awal pada kata. Ya, misalnya nomor 4, nama Lani diawali dengan huruf, ya, Lani diawali dengan huruf apa, anak-anak? Huruf L, ya. Jawaban yang benar adalah D. Nama Lani diawali dengan huruf L. Nomor 5. Berikut ini termasuk cara menjaga tubuh kita agar selalu sehat adalah, bagaimana cara menjaga tubuh kita selalu sehat? A. Berolahraga. B. Tidur larut malam. C. Malas makan. Tentunya jawaban yang benar adalah A. Berolahraga. Cara menjaga tubuh kita seperti yang Pak Guru jelaskan. Pertama berolahraga, kemudian istirahat, makan makanan yang sehat, mandi. Ya, itu adalah cara-cara menjaga tubuh kita. Sedangkan kalau tidak tidur larut malam, itu malah merusak tubuh kita karena kurang istirahat. Serta malas makan, itu juga akan merusak tubuh kita. Nomor 6, tangan berfungsi untuk, ini jawabannya ada 2, anak-anak, ya, menulis dan memegang, ya. Tangan difungsikan untuk menulis dan memegang. Sekarang kalian masuk ke soal nomor 7, anak-anak. Berikut ini adalah gambar posisi yang benar saat membaca buku. Ya, ini posisi B dengan C, ini adalah posisi yang salah. B ini berbaring, C ini terlalu bungkuk sehingga mata terlalu dekat dengan buku. A adalah jawaban yang benar karena ideal mata dengan buku dan kondisi punggung tidak terlalu membungkuk. Nomor 8. Apa manfaat dari gerakan pemanasan? A. Menyehatkan badan. B. Mencegah otot menjadi sakit. C. Meningkatkan energi. Ya, manfaat pemanasan bagi badan adalah mencegah otot menjadi sakit. Kita masuk ke nomor 9. Anggota tubuh yang digerakkan saat pemanasan adalah A. Kepala, tangan, kaki. B. Telinga, hidung, mulut. C. Mata, telinga, hidung. Yang benar adalah A. Kepala, tangan, kaki. Itulah yang digerakkan dalam kegiatan pemanasan. Nomor 10. Gambar di samping adalah gerakan inti, pemanasan, dan pendinginan, ya. Mohon maaf ini kurang N, ya, Pak Guru tambahkan N. Ya, inti, pemanasan, pendinginan. Mana yang benar? Jawabannya adalah B, anak-anak, gerakan pemanasan. Untuk bahasa Indonesia hari ini cukup sekian, anak-anak. Kalian bisa mendownload soal ini di deskripsi YouTube yang Pak Guru upload. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk mengikuti pembelajaran ini. Semoga kalian bisa menjawab penilaian akhir semester. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.